atas goarni pangula nagoktiki dohot parhalado upasat hamema selamat tahun baru di hamu saluhuna. Selamat tahun baru manang di hamu sude parhalado ni huria. Madok mauliate mahita tua mata debata napatolhas gulutta sa 1 tahun naik baron tahun 2024. Saya didongani Tuhan debata mahita mamuka ari-ari ningolutta di tahun naik baron. Saya ibana na mangaramoti hita di ganup tiki dohok di ganup inganan. Jala ibana na manugu-nugu hita diakka ulautta si ganup ari nang dipakkobasiotta di huriaon nuaik pae las marohata tapasada marohata mamuji debata dipatolhas hita tu tahun para sini rohaonon jumolo mahita martang yang nahohom di bagasa rohata be. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku deta nomor 70 ayat 1 ayat 2. Nang sabuta na buruki o mahupu jitu agi ay diramonti utatohon tondi kudohon nagikon ay diramonti utatohon tondi kudohon nagikon. Oh Jesus sayang si roho paiande garibasa muselintanay baruan binasa ulian toto muselintanay baruan binasa ulian toto. Mari hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goar itu di perbadia natu mepalangit dohot tanoon. Amen. Audo alpa audo omega bonana dohot ujunga ninna Tuhani na adong dohot naung adokian dohot na naing ro pargogo na sumurung. Sai mangaranapi do mataku do pak aka dolok sian dia do ulaning ro pangorupian tuau sian Jahoba di topa langit do tanon sambing ro pangorupian yang go tuau. Dak tagamon tersulat di patmu dang tagamon nok matani si jagaho saya jagaw ni Jahoba doho sian nasa parmaraan saya jagaw ni Jahoba totdim saya jagaw ni Jahoba doho lauruar doho lawongot ola nyon ro di saleleng nileleng na. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan amanami ro di saleleng nileleng na sian asini rohamdo ubain saat hami tu tahun naik baron hodo na mangaramoti hami di bagasat tahun nasalpui saya si maroham saya unak tulak hami noaing saya dongani mahami di bagasat tahun naik baron pasu-pasu hami rodi akka ulau na denggan nah ula hami marhite-hite goarmu
alani igu modang siani pasu-pasu hatam nabadia itu rohanami asa gabe ibaru rohanami asa terpamasuk kohami tuban wagidjang dihasusuda ni bohal nami. Amin. Natar surat di Lukas 10 tolu ayat pitu sahat rodisia gabenin nama madok siula porlakna nunga pola tolu tahun au ro mangalului parbue di hau araon lau so jupang taba mai aha pola magopo tanoi bainonna alai di dok mamangalusi tuan nami loas mai di sisa taonon asa sanga hupakur maliang bonana makbain na putusi anggiat olo marparbue tujoloon alayang goso ada taba umma ido sahakna atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na partu patikmi. Amen. Baga-baga hasesan di dosa. Dinaung tari parhita siat taun nasalput taun naik baruon tamado ingotota godang ni dosa na taula jod-jod do hita ganggu di pangaramotion ni tuhatta lupa mamarangehon hatana galedo hita maradopon ibana maradopon huriana maradopon keluarga natoras yanakon maradopon dongajol madohot negara diragam ni hamaolon masa di bangsota di pangido Tuhan ido asagabe parhobas sita di dongatta unanggabe si hobasan asa pangurupi hita unanggabe si urupan sibuan hasadaut di tonga-tonga ni halumlamon sibuan pos ni roha di tonga-tonga ni hagangguon sibuan pakirimon di tonga-tonga ni padelean sibuan apul-apul di tonga-tonga ni arsa ni roha hape lebado hita mangulahoni marningoti tapauduk marohatta di bagasan sol-sol ni roha manopoti sudedo satta.
Babegema hatani debata taringot Tuhan sesan di dosa. Tung sura rara dosa muna songon abi bunga dadap. Botardo bahenoku songon itak. Naperara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapom madi debata nari gijang. Amin. Refleksi, parsaurata di tahun naik baru 2024 mangarahok kita manaili tupudi tu tahun 2020 nauk tatu dalhon molo tabolus di tahun ni ragam ni hamaolon boy doi mabaik kita mabiar mangalaka di tahun 2024 balik sah molo adong nadengga dohot akalas ni roha na taula jala tajalo boy doi mabaik kita madabu tu gijang ni roha. Roha biar doh gijang ni roha boy jupang di ngolutta molo tarajumi ala ni gogotta tari parhita tubona ni taonon. Alai molo tahaporsyai ala ni pangurupion ni Tuhani do hita mangolu jala mangula gabe lam serek marohatta di padonganyonna tahamuliatehon pangurupionna ala taparhatopot hagaliotta marhite-hite perpungot tari bonani tahun 2024 taparhatopok ma dang tau hita mangolu jala mangula molo soridongani Tuhani pangurupion naido nama jujui hita marpungu saunari lau maka tidakon. Ebenezer rasi rasa nuaing diurupi Jehovah dohita. Perpunguat di tahun naik baru 2024 mangarahok kita manatap tujolo tu tahun para sini rohaon naung tabongoti sian pengalamat di tahun nasalpu boy doi suaraon lam gumo dang hamaolo di taonon adopatta boy doi suaraon lam gumo dang hamaolo di taonon adopatta roha jala lam lum lam pangalaho dang hola di parsawaraon siganup ari boy jupangi alai boy tari parnang tu parsaora di huria aku ni godang rencana si patu paut tadi taonon di keluarga di inganan pangulaon di masyarakat songoni nang di bangso dohot negarata ima pemilu dohot huriatta hagabepe nari totopot tau 2024 gabe tahun okumene inklusif hagabepe proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Ulau na do jalana maol doi. Na boy mak baik kita lomos jalama biar. Asa unang lomos jalama biar hita. Tahaposi mahata ni tuhata na tarsurat di Joshua sada ayat sia namadok. Pirma tondim jala marsi hohot. Unang manondit roham jala unang tahutan. Ai Jehovah debatam dodonganmu manang dopak dia peho mangalaka. Atong pirma todita debatado jaminan ningolutta dibaheni marsitu tumahita mangoloi ibana marhite na mangarado tipatina mangulahol lomo ni rohana doh manupahi pakobasion ni huriana masyarakat bangso doh negarata tapangido pangurupionna ala terbatas hagogotta mangadopi akan nanaing masa doh na mangulahon lomo ni rohana alani i asa margogo hita madalani taonon tadokma yang go au dohot dongaku sajabu ikon Jehovah do olanami amin. Atong di bagasar roha namar pangoloi di Tuhan turpuk epistel di tahun naik baro 2024 iman atar surat di Jakobus 4 ayat 10 tolu 1 10 pitu tajaha mamarsika sori
hamu di dok hamudo sadariom manang sogot lau mahami tuhuta adui asarisi hami sataon martiga-tiga jala mangomo-omo. So adong di boto hamu namasa marsogot ay aha doho samuna suman mahamu tutimus natarida satokin dungi ga beso haidan be. Sikani imannya dohono muna molo nalomoro hani tuhani mangolu mahami jala bahenon nami maon dohot an. HP di tengah-tengahon hamu dohata mangkan muna na jahat donasa panengan-nengahon si songoni. Atong nauk boto mabay na denggan gabe dang diulahon na mardosa maibana disi. Ido sahakna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amin. porsiaw tay songo na hinatidak kon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion ra mahitamat dok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman itu puhon di si Maria nagabe-gabe siatot di porbadia adorang suabobuan. Ido tuhata na tumahan na berenit di panguman ni Silatus na matetarpajal lo ibana di haupunor silang na tuat tu manutorurung di tanom na mulak mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima imana pay mamulak sogot tu tanohon manguhumi halak na mangolo dohon na mate au porsia di tot di porbadia jala adok sada huria na badia huria to panihalak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Tuhan
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Di awal tahun ini, kita kembali bertemu di ibadah online HKBP Tanjung Priuk, tepatnya di hari ini tanggal 1 Januari 2024. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal tahun yang baru ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan khotbah tahun baru 1 Januari 2024 yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Eporus HKBP. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terpujilah Tuhan yang telah memampukan kita memasuki tahun yang baru ini, tahun 2024. Hari ini kita berkumpul sebagai satu gereja untuk memulai perjalanan kita dalam tahun yang penuh harapan ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2023 yang lalu. Ketika kita memandang kembali pada tanggal 1 Januari 2023, kita mengingat kesulitan yang dihadapi oleh banyak dari kita. Tantangan hidup dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, telah menjadi ujian bagi kita. Namun di tengah-tengah semua itu, kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai bangsa kita Indonesia. Pertumbuhan ekonomi bangsa kita tetap bertahan, tidak menurun dari 5%, bahkan meningkat hingga akhir tahun 2023. Meskipun masih ada banyak di antara kita yang mungkin menghadapi kesulitan, terutama pemuda yang mencari pekerjaan dan mencoba membangun kehidupan mereka, kita terus bertahan dan bersatu. Kami sebagai pelayan tahbisan, pelayan penuh waktu, maupun para waktu, serta pelayan non-tahbisan di setiap aras pelayanan, ingin menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian. Selamat Tahun Baru. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang terkasih, tidak jarang umat percaya memperbincangkan hikmat kehidupan yang diajarkan oleh Allah melalui hikmat dan kebijaksanaan yang terkandung dalam kitab Pengkhotbah ketika mereka merenungkan perjalanan hidup manusia di dunia ini. Ini menjadi penting terutama ketika kita mencari pemahaman tentang kapan kita dapat mencapai hal-hal yang indah dalam hidup kita
dan kapan kita menghadapi tantangan yang sulit. Salah satu pesan yang sering diambil dari pasal 3 Pengkhotbah ialah pada ayat 1-10 yang menekankan pada gagasan bahwa segala sesuatu ada masanya. Mengingatkan kita bahwa rencana, waktu, dan usaha manusia semuanya memiliki batasan dan dapat menjadi melelahkan. Kalimat berikut ini sering digunakan ketika seseorang, keluarga, gereja, atau bangsa memperoleh sesuatu yang sungguh amat indah. Perkataan yang dimaksud demikian. Ya, sudahlah, kita lihat sajalah. Itu hanya sebentar saja. Itu akan cepat berlalu. Hidup manusia di dunia ini hanyalah ibarat roda sebuah dokar. Sebagaimana tertulis dalam kitab Pengkhotbah 3 itu, segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Kita melihat penekanan pada ayat 10 dari kitab Pengkhotbah yang menyatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pemahaman ini kadang-kadang memisahkan ayat 1-10 dari ayat 11-15. Dan ini dapat menciptakan persepsi yang keliru tentang hidup dan pekerjaan manusia di dunia ini. Seolah-olah pesan ini menyiratkan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan tidak perlu berusaha untuk melakukan kebaikan. Dan seolah-olah kita tidak perlu memiliki cita-cita untuk mencapai yang terbaik melalui usaha keras, kerja cerdas, dan kreativitas. Namun sebagai jemaat HKBP, kita mengakui dan mengikuti ajaran HKBP yang bersumber dari ajaran firman Allah yang mencakup ayat 11-15 dan juga surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang kemudian dikembangkan oleh reformator Martin Luther dalam dua hal penting. Pertama, kita meyakini bahwa hidup setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Allah adalah berada dalam tangannya. Allah adalah gembala kita dan Ia menemani kita sepanjang hidup kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, Allah memberi kita kekuatan. Tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari pemeliharaannya. Kedua, kita meyakini bahwa Allah memanggil, memampukan, dan memberdayakan kita yang mempertuhankan Allah sebagai hamba Allah untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita, terutama terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan. Ini didasarkan pada kasih kita kepada sesama manusia dan seluruh penciptaan Allah. Berdasarkan pemahaman ini, sangat penting bagi kita untuk mewujudkan yang indah, meskipun kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Banyak hal yang harus kita lakukan melalui hidup kita di dunia ini, terutama pada waktu sekarang ini, di mana kita sedang melihat banyaknya mara bahaya yang sedang dan akan dihadapi oleh umat manusia. Salah satunya adalah peningkatan suhu bumi yang menyebabkan penderitaan di seluruh dunia. Meskipun kita menaruh harapan pada Allah dalam menghadapi segala situasi, kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh hanya menerima bahaya tanpa berusaha untuk mengatasi atau mencegahnya. Allah siap mendukung dan membimbing kita ketika kita mengalami kesulitan dan kelemahan. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, baik secara individu maupun secara bersama-sama, dengan kerjasama dan gotong royong untuk menghadapi dan mengatasi berbagai bahaya yang mungkin timbul. Kita dapat menghadapinya dan bahkan mencegahnya. Ini adalah alasan mengapa sejak masa kecil Gereja HKBP telah menekankan pentingnya bekerja dan melayani dalam berbagai bidang kehidupan. Didasarkan pada fondasi kuat dari firman Allah, Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang yang hidup harus bekerja. Dan ini telah menjadi landasan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, ibadah kita kepada Allah pada tanggal 1 Januari 2024 ini
harus menolak pandangan yang memisahkan ayat 1 hingga 10 dari ayat 11 hingga 15 dalam kitab Pengkhotbah. Pesan dari khotbah ini mencakup seluruh ayat 1 hingga 15 untuk menggarisbawahi bahwa kitab Pengkhotbah tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hidup manusia adalah sia-sia, bahkan jika pada akhirnya kehidupan ini akan berakhir dan sementara, melainkan untuk menekankan bahwa hidup manusia memiliki makna yang dalam dan indah. Begitu juga dengan perbuatannya. Oleh karena itu, ketika seseorang masih hidup, sangat penting bagi mereka untuk hidup dengan hikmat. Tidak hanya dalam pekerjaan mereka, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka harus memiliki kehidupan yang bermakna, penuh arti, tanggap terhadap situasi kehidupan, dan lincah dalam meresponnya. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1-15, terdapat 3 pesan penting yang perlu ditekankan. Dan pesan-pesan ini relevan, baik bagi warga jemaat maupun pelayan di HKBP, ketika kita memasuki dan menjalani tahun 2024 yang digembalakan oleh Allah sebagai gembala yang baik bagi kita. Pertama, yang sangat penting ditekankan dalam ayat 11 dan 14 adalah bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang dimaksudkan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Apa yang dimaksud dengan ini? Ini merujuk pada pesan yang terdapat dalam ayat 1 hingga 10, yaitu bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang indah maupun yang tidak indah, dapat diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Khususnya bagi kita yang adalah ciptaan dan umatnya, yang dicintainya. Bahkan Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia dan seluruh ciptaannya. Ini adalah pemahaman yang mendalam bagi kita dan seluruh ciptaan yang benar-benar mengenal dan menyembah Allah. Hal-hal yang mungkin terlihat tidak indah atau sulit dalam kehidupan kita dapat diubah oleh Allah menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Kecantikan ini bisa mengubah hidup kita, baik sebagai individu, keluarga, gereja, bangsa, umat manusia, seluruh dunia, maupun bagi seluruh ciptaannya. Karena itu sangat penting bagi kita untuk tidak pernah kehilangan harapan ketika kita menghadapi pergumulan, meskipun kita mungkin mengalami hal-hal sulit dalam hidup kita, atau menghadapi situasi yang sulit untuk dipahami, dan banyak hal lain yang tidak dapat diuraikan satu persatu di sini. Yang pasti adalah bahwa Allah memiliki kekuatan untuk menjadikan semuanya menjadi indah bagi kita pada waktunya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya pada hal ini? Renungkanlah itu, terima, hayati. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan akal budi kita, terutama yang berpendidikan tinggi, mungkin akan sulit bagi kita untuk menerima konsep ini. Namun bagi mereka yang meskipun tidak memiliki pendidikan tinggi, namun telah mengalami banyak aspek kehidupan, terutama sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal dan kasih-Nya kepada mereka yang telah ditebus dengan harga mahal, bagi mereka yang menyatakan bahwa kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Yesus Kristus, akan lebih mudah memahami dan mengakui kebenaran firman Allah yang menjadi topik khotbah ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Topik ini memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh jemaat HKBP, tanpa memandang usia. Contohnya di antara kita mungkin ada yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, kesedihan, beban berat, tubuh yang semakin rentah, tubuh dan tulang yang mungkin sudah lemah, penyakit, mungkin menderita sejak bayi, masa anak-anak, masa muda, terutama ketika keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi, dan anak-anak kita menderita karena tidak semua orang tua memiliki kehidupan yang sejahtera. Namun, pada waktunya, Allah akan menjadikan perjalanan hidup ini menjadi sesuatu yang indah. Kehidupan itu bisa dialami selama kita masih hidup, atau bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini, di mana keturunan kita akan menikmati hasil yang indah dari perjalanan hidup ini, sampai generasi berikutnya. Merenungkan semua hal ini sangat penting bagi kita. Allah memiliki kuasa untuk mengubah semua kesulitan yang kita alami pada tahun 2023 dan sebelumnya menjadi sesuatu yang indah di tahun 2024 ini, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun jemaat. Jika kita masih menghadapi tantangan dan kesulitan pada tahun 2024 atau di masa depan, menurut standar kita, jangan pernah melupakan firman-Nya, bahwa Allah akan menjadikan yang tidak indah menjadi indah pada waktunya, apalagi yang sudah indah akan tetap indah.
Hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tetap kuat dan tabah dalam menghadapi segala tantangan. Kita harus mengandalkan Allah melalui doa dan tindakan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan pernah mengandalkan pikiran dangkal, mencari jalan pintas atau mengambil jalan yang tidak diinginkan oleh Allah. Sebaliknya, kita harus memiliki pemikiran dan tindakan yang sesuai dengan rencana Allah yang luas dan dalam. Marilah kita menggunakan waktu dengan bijak, bukan hanya menurut standar kita sendiri, tetapi juga sesuai dengan rencana Allah untuk menjadikan sesuatu yang indah dalam situasi hidup kita. Inilah kelebihan bagi mereka yang mengenal Allah Maha Kuasa dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenalnya. Marilah kita menjadikan firman-Nya menjadi pegangan, berdoa untuk memahami kebenarannya, dan membiarkan kebenaran itu membimbing kita dalam kehidupan sebagai suami, istri, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dan dalam pencapaian cita-cita kita. Kedua, dengan demikian, dalam menjalani segala pekerjaan, kita diingatkan untuk tidak hanya mengejar apa yang kita inginkan, tetapi juga untuk mencapai kehidupan yang bermanfaat dan bermakna. Hidup yang bermanfaat adalah hidup yang menjadi sumber kekuatan tak ternilai, diisi dengan sukacita dan kesenangan. Belakangan ini, banyak hal yang membuat kita gelisah, bukan hanya karena peristiwa dalam hidup kita, tetapi juga karena berita dan informasi yang kita dengar melalui radio, televisi, termasuk alat-alat digital seperti ponsel cerdas dengan berbagai platform sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Terlalu sering penggunaan berlebihan dari platform ini bisa membuat kita merasa jauh dari kehidupan yang penuh sukacita. Oleh karena itu kita harus waspada. Contohnya sebagai orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Itulah sukacita kita. Kita adalah putra dan putri Allah. Kita adalah orang-orang yang mempertuhankan Allah Maha Kuasa. Kita adalah domba-domba yang digembalakannya, umatnya. Dan kita telah menerima janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan jika kita hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman sehari-hari, belum memiliki rumah, belum menikah, belum memiliki anak, belum mampu menabung untuk hari tua, atau tidak dapat menyediakan bekal anak cucu secara temurun, atau menghadapi penderitaan dan penyakit, jangan biarkan hal-hal tersebut merampas sukacita dari hati kita. Sukacita adalah suatu keunggulan bagi kita sebagai umat yang diselamatkan oleh Allah, sebagai umat yang selalu menjadi perhatiannya setiap hari. Sukacita adalah sumber kekuatan bagi kita, dan jangan biarkan hal-hal yang sulit dalam hidup kita merampasnya. Allah memiliki kuasa untuk menghapus kesedihan, kekhawatiran, dan pergumulan dalam hati kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sukacita yang memenuhi hati kita akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan hal-hal yang indah, mulai dari masa kanak-kanak hingga saat kita menjadi lansia, bahkan hingga akhir hayat kita. Hasil dari pekerjaan kita adalah berbeda jika kita melakukannya dengan sukacita. Janganlah kendor hati kita dalam melakukan hal-hal yang indah, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Ini termasuk dalam memberikan kontribusi yang indah bagi sesama, dalam lingkungan sekitar kita, melalui pekerjaan kita, dan dalam hubungan kita, terutama persekutuan kita dalam gereja kita HKBP. Kita perlu selalu membuka diri untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan, seperti era digital dan keberadaan kecerdasan buatan, artificial intelligence, saat ini yang merupakan tantangan yang mungkin belum kita alami di masa lalu. Marilah kita berdoa kepada Allah agar diberi hikmat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Allah ini dan pentingnya hidup dengan sukacita, saya teringat dengan apa yang terjadi di gereja kita HKBP pada tahun 2023 dan 2023. Izinkan saya untuk berbagi kisah ini sebagai bukti bahwa hati kita dipenuhi dengan sukacita dan sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang hasil yang sangat indah yang belum pernah terjadi sebelumnya di gereja kita HKBP. 1. Pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya dari tahun 2004 hingga 2020, gereja kita HKBP mengalami berbagai tantangan. Salah satunya adalah menumpuknya hutang gereja kepada dana pensiun yang mencapai 144,7 miliar rupiah. Namun apa yang tidak indah itu diubah oleh Allah menjadi indah pada bulan Januari 2021
hingga Desember 2022. Ketika kita berhasil melunasi hutang HKBP kepada dana pensiun, Allah memberi kita kekuatan untuk melakukannya selama tahun pemberdayaan 2021 dan tahun kesehatan 2022 untuk menyelesaikannya. 2. Kita pernah menghadapi kesulitan dalam melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dalam Sinode Agung HKBP sebelumnya, terutama mengenai sentralisasi keuangan. Meskipun gereja kita baik dalam merencanakan dan membuat keputusan, namun dalam menjalankannya seringkali kita kesulitan dan kurang percaya diri. Namun, sekarang hal tersebut telah berjalan dengan baik. Dalam Sinode Agung Oktober 2022, diputuskan bahwa setiap jemaat atau huria menyerahkan 55% dari persembahan mereka untuk mendukung pelayanan seluruh HKBP dan 45% tetap berada di jemaat. Ini telah berdampak positif dengan meningkatnya jumlah jemaat yang dilayani oleh pelayan penuh waktu, pertumbuhan jumlah anggota HKBP, dan peningkatan dukungan keuangan untuk pelayanan gereja. Kami juga telah menerima banyak calon pelayan penuh waktu dan akan terus menambah jumlah mereka untuk melayani di seluruh gereja HKBP. Kita melaksanakan penabisan kepada 146 orang calon pelayan di bulan November sampai Desember 2023. Kemudian kita menerima 100 orang calon pelayan penuh waktu pada akhir tahun 2023. Kemudian kita akan melanjutkan penerimaan untuk 100 orang lagi pada awal tahun 2024 ini dan 100 lagi pada bulan September 2024. Supaya secara perlahan kita menempatkan pelayan penuh waktu di semua jemaat HKBP yang selama ini belum pernah dilayani oleh pelayan tabisan penuh waktu, meliputi pelayanan di kota, pedesaan, pedalaman, bahkan di daerah-daerah tertutup. Kita malah sudah menambah jumlah pelayan ke daerah-daerah sending. Kita berencana pada bulan Juni 2024 ini, kita akan mengirim 12 orang pekabar Injil ke luar negeri, menjangkau yang belum percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita bersyukur bahwa telah ada warga jemaat HKBP secara perorangan yang memberikan tambahan persembahan untuk mendukung pelayanan HKBP yang beraneka ragam sebagai persembahannya kepada Allah yang langsung ditransfer ke rekening Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP. Hanya saja, sentralisasi keuangan itu masih ibarat bayi yang baru lahir, sehingga belum semua tanggung jawabnya, sebagaimana telah ditetapkan di Sinode Agung Oktober 2022 dapat dipikul. Target yang direncanakan 80% masih belum dapat dicapai sampai pada bulan Juli 2023. Namun kita patut bersyukur bahwa pada bulan Juli rata-rata sudah mencapai target 66% dari seluruh HKBP. Orientasi pelayanan tahun 2023, yaitu profesionalisme dalam penata layanan semakin berdampak, sehingga kita semua dapat dilayani dengan lebih baik. Warga jemaat yang berada di desa, kota, orang kaya, orang miskin semakin terberkati. Ibadahnya kepada Allah akan semakin berbuah lewat persembahan syukur kepada Allah untuk dipergunakan dalam pelayanan seluruh HKBP. Melalui semua ini, kita dapat menyaksikan bahwa Allah telah mengubah situasi yang tidak indah dalam sejarah 89 tahun gereja kita, di mana kadang-kadang jemaat lokal hanya memikirkan kepentingan sendiri, menjadi sebuah gereja yang berkomitmen untuk melayani seluruh HKBP dalam persekutuan, memberitakan Injil, dan melakukan pelayanan diakonia. Jika dulu pernah ada kecemburuan sosial di antara para pelayan tabisan penuh waktu karena perbedaan pemberian Allah, sekarang kesatuan hati dan kasih sesama semakin tumbuh di antara mereka. Karya Allah menjadikan hal yang indah pada waktunya, bukan sesuatu yang sementara. Bukan hanya pada tahun 2023, 2024, atau selama periode kepemimpinan 2020 sampai 2024, tetapi Allah menjadikannya berkelanjutan. Ini adalah sesuatu yang perlu kita akui dan percayai di awal tahun 2024 ini. Marilah kita mempercayainya. Sungguh firman Tuhan adalah benar. Kemudian, secara khusus dalam orientasi pelayanan kita di tahun 2024 yang merupakan tahun okumene inklusif, kita diingatkan bahwa Allah yang mencintai semua ciptaan telah memimpin HKBP untuk tidak hanya melayani diri sendiri, tetapi juga melayani seluruh dunia. Ini mencakup melayani sesama gereja, saudara-saudara seiman kita dalam Yesus Kristus, saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu,
saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan berbeda, kaum difabel, saudara-saudara kita yang tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, yang tidak hanya orang tua, tetapi juga pemuda dan anak-anak, yang menikah dan belum menikah, yang memiliki keturunan dan yang tidak, bahkan yang tidak seiman dengan kita, serta semua ciptaan Allah yang lain. Semua ini kita lakukan dengan mengandalkan nama Allah Tritunggal. Berikut adalah 4 dari banyak hal yang indah yang kami ingin sampaikan. Semoga dapat memenuhi hati kita dengan sukacita sebagai warga jemaat gereja yang okumenis. Pertama, pada tanggal 7 September di Sri Lanka, dalam pertemuan konsil Ferente Evangelis Mission, FEM, atau yang saat ini dikenal dengan nama United Evangelical Mission, menyatukan misi. Salah satu pendeta dari gereja kita terpilih sebagai sekretaris jenderal FEM, yaitu pendeta Dr. Andar Perlindungan Pasaribu. FEM adalah sebuah badan misi yang pada abad ke-19 mengirim pemberitaan kabar baik tentang Yesus Kristus Juru Selamat ke Afrika dan Asia, termasuk ke nenek moyang kita, masyarakat Batak di Tanah Batak. Sejak tahun 1996, FEM tidak lagi diurus oleh orang Kristen di Jerman saja, sementara gereja-gereja yang didirikannya dan yang bekerja sama dengan FEM memiliki ketergantungan terhadapnya. Sebaliknya, FEM kini diurus bersama oleh 39 gereja dan satu badan diakoni Bethel di Jerman, di wilayah Asia dan Afrika. Saya sangat bersyukur dan saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bersyukur, terutama karena hal ini terjadi untuk pertama kalinya, meskipun telah berulang kali kita merencanakannya. Ini adalah sesuatu yang di luar rencana dan di luar kemampuan kita. Tetapi ini adalah rencana Allah yang sangat indah pada waktunya. Ini menjadikan yang indah dari yang sebelumnya tidak terlalu indah di HKBP sebelum tahun 2023. HKBP yang sebelumnya merasa tidak mampu untuk memimpin badan misi FEM, sekarang telah memimpin pelayanan dan para misionaris lembaga yang berusia 195 tahun tersebut. Ini bukan hanya dalam hal memimpin konsil seperti yang dilakukan Eporus, Pendeta Dr. S.A.E. Nababan sebagai moderator, dan Eporus Pendeta Dr. H.C. WTP Simarmata atau sebagai vice moderator, saat Eporus Pendeta Dr. J.R. Hutauruk, atau seperti posisi saya saat ini sebagai Eporus. Kita sangat bersuka cita sebagai HKBP karena kami telah mencapai kemampuan untuk memimpin pelayanan misi FEM yang pada awalnya mendirikan HKBP pada tahun 1861 dan membesarkannya hingga tahun 1940 sebelum HKBP mandiri. Kedua, pada tanggal 16 September 2023, dalam sidang Raya Lutheran World Federation LWF di Krakow, Polandia, Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia kita, terpilih sebagai anggota konsil LWF. Selanjutnya pada sidang konsil pertama LWF tanggal 20 September, ia juga terpilih sebagai anggota eksekutif komite dan diangkat sebagai ketua komisi misi, teologi dan keadilan LWF. Pendeta Dr. Donald Sinaga adalah seorang yang relatif muda, tetapi ia telah dipercayakan untuk memimpin sebuah komisi yang bertanggung jawab atas misi, teologi dan keadilan bagi 91 juta warga jemaat gereja-gereja Lutheran di 71 negara di seluruh dunia. Sebelumnya HKBP belum pernah merencanakan atau memimpin posisi semacam ini. Setelah periode kepemimpinan Eporus, Pendeta Dr. S.A.E. Nababan yang pernah memimpin LWF sebagai Vice President. Ketiga, kita semakin bersyukur karena setelah dua hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tanggal 27 September 2023, di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi STFT Jakarta yang turut didirikan oleh HKBP pada dekade ketiga abad ke-20, dilaksanakan pengukuhan keprofesoran bagi seorang pendeta kita yang masih relatif muda, berusia 42 tahun, Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan PhD di bidang filsafat dan etika. Ini adalah yang pertama kalinya setelah 50 tahun lalu Pendeta Dr. Adelbert Asitompul menerima keprofesoran dari Universitas HKBP Nomensen. Pada tanggal 27 September itu, kita juga bersuka cita karena Pendeta Binsar Pakpahan diberikan jabatan akademik yang lebih tinggi,
terutama karena beliau telah dilantik menjadi Ketua STFT Jakarta pada tanggal 30 September 2023. Melalui beliau, HKBP berperan dalam mempersiapkan para teolog dan calon pelayan untuk menjadi pendeta di seluruh Indonesia. Keempat, pada sidang raya Dewan Gereja-Gereja Asia Christian Conference yang berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2023 di India, Ibu Tiurida Boruhuta Galung, anggota Jemaat HKBP Likpo Karawaci di distrik Banten, istri dari Bapak Simanjuntak, telah dipercayakan menjadi salah satu dari 14 anggota komite eksekutif. Mereka bertugas untuk memikirkan kesatuan gereja dan cara untuk menguatkan persekutuan gereja Kristus di Asia. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Allah telah menjadikannya nyata sebagai bagian dari perjalanan kita menuju ekumenisme inklusif yang dimulai pada tahun 2024. Saya yakin bahwa di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, banyak hal yang indah yang telah dihasilkan oleh Allah melalui peristiwa-peristiwa di dunia ini yang berlangsung berurutan sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, sangat baik bagi kita untuk mengenang kembali berkat-berkat itu dalam hati kita dan untuk berbagi pengalaman ini dengan keluarga, suami atau istri, rekan kerja, serta sesama jemaat. Hal ini akan membantu kita mendalami pemahaman kita tentang Allah yang Maha Kuasa, meningkatkan sukacita kita, dan memperkuat kita saat kita memasuki tahun 2024. Kita tahu bahwa banyak hal yang telah dicapai oleh warga jemaat kita secara pribadi, mulai dari hal-hal yang sederhana hingga prestasi yang tinggi, yang sayangnya tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Ketiga, terkait dengan poin sebelumnya, ketika kita telah berhasil melakukan hal-hal yang indah dan mencapai rencana-rencana kita, mari ingatlah bahwa kita seharusnya tidak menjadi angkuh. Sebaliknya, kita harus menganggapnya sebagai anugerah dari Allah. Kita tidak berdaya tanpa Allah, dan Dia memakai kita sebagai alat untuk mewujudkan hal-hal yang indah tersebut, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ketika kita berhasil menjalankan tugas-tugas kita, kita harus bersikap rendah hati, berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Lukas 17 ayat 10. Hal ini penting untuk menjaga kesadaran bahwa banyak dari hal yang indah yang terjadi di dalam negeri kita, dalam pekerjaan kita, dan di gereja kita adalah hasil dari karya Allah melalui kita. Kita adalah alat yang digunakan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita merenungkan, mengakui, dan beriman bahwa bersyukur dan percaya bahwa Allah juga dapat mengubah hal-hal yang tidak indah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, dan dalam pekerjaan kita menjadi hal yang indah. Mari kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita pada tahun 2024 ini dengan hati yang penuh sukacita ketika kita mencapai hal-hal yang indah melalui pekerjaan yang baik dan benar pada tahun 2024 ini. Mari kita hidup dan bersukacita, karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang sebelum Allah menjadikannya indah pada waktunya. Biarlah sukacita kita tercermin melalui wajah, pikiran, perkataan, tindakan, dan dalam persekutuan kita. Ingatlah, Allah senantiasa menyertai kita sepanjang tahun 2024 ini. Amin. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Ketika Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan juga kesempatan untuk sampai di tahun yang baru, tahun 2024 ini. Karena Tuhan yang memberkati kami, memelihara hidup kami sepanjang tahun 2024 ini. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini semakin menguatkan kami untuk dapat menjalani tahun 2024 ini dengan penuh sukacita dan harapan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Songon
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu, kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang mengantarkan kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan, terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami, yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau. Kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau, dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup, semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu, dan dengan segala kerendahan hati kami memohon, kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkan jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintahan kami, tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu, dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersuka cita di hadapan-Mu, di tempat yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh pendeta, parhalado, dan seluruh petugas yang melayani di ibadah online ini, kami mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Selamat menjalani tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Shalom.